헤어져요. 그냥 날 믿고 지혁 씨 때문에 힘든 거라고요. 다림 씨. Ji-hyuk lalu menatap tajam ke arah ayahnya. Ia menanyakan apa yang sudah ayahnya perbuat. Ketua Gong tidak mengindahkan pertanyaan Ji-hyuk. Ia justru menghujam Darim dengan tuduhan jika Darim adalah seorang penipu dan mata-mata yang telah memberikan informasi produk kepada perusahaan saingan mereka, Mom Joyce. Ada bukti yang menyatakan jika email Darim telah mengirimkan surel yang berisikan informasi produk kepada Mom Joyce. Darim bingung apa yang terjadi karena ia tidak merasa melakukannya. Ia yakin pasti ada orang yang diam-diam memakai komputernya. Tapi auditor itu tidak percaya kata-kata Darim. Selain mata-mata, Darim juga penipu yang memalsukan status pernikahannya demi masuk ke perusahaan Natural BB. 애초에 산업스파 1호 입사한 거 아닌가? 그런 거 아니거든요. 진짜 사람을 물러보고. Meski mendapatkan tekanan dari ayahnya dan juga Ji-hye, Ji-hyuk tetap berdiri membela Darim. Ia menegaskan akan melakukan penyelidikan internal untuk membuktikan kebenaran. Ketua Gong heran mengapa putranya begitu gigih membela Darim. Saat itulah Ji-hye mengungkapkan bahwa Ji-hyuk dan Darim adalah sepasang kekasih. Ia lalu menunjukkan beberapa foto-foto kebersamaan mereka. Menurut Ji-hye, Darim bukan hanya mencuri rahasia dagang perusahaan, tetapi juga telah mencuri hati bosnya sendiri. Ji-hyuk tidak membantah. Ia dengan tegas mengakui bahwa ia sangat mencintai Darim dan berjanji akan membuktikan bahwa Darim tidak bersalah. Di kantor, semua karyawan mencibir Darim tidak tahu malu. Berani-beraninya, seorang karyawan menjadi mata-mata dan menggoda bosnya sendiri. Namun, di depan semua orang Ji-hyuk justru memeluk Darim. Ia tidak peduli apa kata mereka, karena yang ia pedulikan adalah keadaan Darim. Ia yakin Darim pasti ketakutan menghadapi auditor itu sendirian. Ji-hyuk berjanji akan segera membereskan semua masalah ini. Sementara itu, Ibu Hayong cemas melihat putrinya yang terlihat murung. Ia lalu datang ke studio Sonu untuk mengetahui hubungan putrinya itu lebih jauh. Di sana, Jun yang sudah tahu jika ibu-ibu tersebut adalah ibu dari tante cantik kesayangannya Hayong, langsung memberikan hormat dan meminta Ibu Hayong untuk menitipkan hasil lukisannya kepada Hayong. Ibu Hayong begitu tersentuh melihat kepribadian putra Sonu. Di sana, Sonu sadar kedatangan Ibu Hayong ingin tahu perihal hubungannya dengan Hayong. Sonu meyakinkan Ibu Hayong untuk tidak khawatir, karena ia dan Hayong tidak punya hubungan apa-apa. Mendengar hal itu, Ibu Hayong justru merasa tersinggung. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk menentang apapun. Ia hanya berpikir Sonu adalah pria yang cocok untuk putrinya. Sonu menjelaskan, bukan karena ia tidak menyukai Hayong. Hanya saja, ia belum siap menerima seseorang memasuki hidupnya. 전 아직 누군가를 받아들일 상황이 아니라서요. Sementara itu Ji-hyuk dan Gyeongmin terus berusaha keras mencari dalang di balik fitnah yang menimpa Darim. Mereka menemukan kejanggalan besar. Pada hari ketika email tersebut dikirim dari komputer Darim, CCTV di kantor Satgas sengaja dimatikan dan alamat email penerima pun telah dihapus. Meski demikian, Ji-hyuk tidak menyerah. Ia bertekad menelusuri akun media sosial dengan nama pengguna serupa yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan Mom Joyce. Namun keesokan harinya, Ji-hyuk terkejut ketika mengetahui jika Darim
justru mengakui bahwa dialah yang membocorkan informasi produk baru kepada Mom Joyce. Ia bahkan telah menandatangani pernyataan tertulis dan menyatakan kesiapannya untuk diberhentikan dari Natural BB. Ternyata semua itu Darim melakukan demi melindungi Ji-hyuk dan tim Satgas ibu-ibu lainnya. Sebelumnya, Ji-hye sempat menemui Darim secara diam-diam. Tanpa Darim ketahui, Ji-hye justru berpura-pura percaya kepada Darim jika Darim tidak bersalah. Ia memuji kinerja Darim sebagai karyawan yang selama ini bekerja keras. Bahkan ia berkata memahami alasan Darim yang harus berbohong mengenai status pernikahannya. Namun, di balik sikap lembut itu Ji-hye menyampaikan kenyataan pahit. Karena seluruh bukti mengarah kepada Darim, para pemegang saham tidak ingin tahu alasan apapun. Bagi mereka, Darim tetap bersalah. Ji-hye juga menegaskan bahwa kasus ini akan berdampak besar pada masa depan Ji-hyuk. Rencana promosi Ji-hyuk sebagai wakil presiden direktur terancam batal. Bahkan, Ji-hyuk dan seluruh tim Satgas beresiko diberhentikan. Karena itulah, menurut Ji-hye, satu-satunya jalan adalah Darim harus mengakui semua kesalahan dan pergi secara diam-diam. Jadi, demi melindungi Ji-hyuk dan timnya, Darim pun terpaksa membuat pengakuan palsu. Ia tidak ingin hanya karena dirinya, Ji-hyuk dan orang-orang yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya. Ibu Hayoung kemudian menemui putrinya dan menyerahkan lukisan Jun, putra Sonu. Hayoung kesal kenapa ibunya malah datang ke studio Sonu. Tapi sekarang Hayoung tidak peduli lagi. Bagaimanapun, Sonu telah menolaknya. Jadi, untuk melupakan Sonu, Hayoung berniat ingin pergi ke Amerika dan kembali melanjutkan kuliahnya. Di sisi lain, Ji-hye bersama para pendukungnya mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Ji-hyuk. Menurut Ji-hye, satu-satunya pendukung terbesar Ji-hyuk adalah Ketua Gong, ayah mereka sendiri yang sangat ingin Ji-hyuk menjadi penerusnya. Karena itu, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menyingkirkan Ketua Gong. Rencana mereka adalah melengsarkan Ketua Gong melalui rapat pemegang saham. Namun, menurut perhitungan awal, keputusan tersebut hanya bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan minimal 2/3 pemegang saham yang hadir. Sementara jumlah pendukung mereka masih belum mencukupi. Di saat itulah Taeyong muncul dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Kehadiran Taeyong pun menjadi titik balik penting dalam rencana mereka. Malam itu, Ji-hyuk datang ke rumah Darim. Di hadapannya, Darim tetap bersikeras mengakui bahwa dialah yang telah membocorkan informasi produk kepada perusahaan Mom Joyce. Ia bahkan mengatakan bahwa Mom Joyce menawarinya sejumlah uang serta pekerjaan. Namun Ji-hyuk tahu Darim sedang berbohong. Ia mengenal Darim sebagai perempuan yang berhati baik. Seseorang yang tidak akan tega melihat orang lain menderita. Darim adalah tipe wanita yang rela berlari menembus hujan, menerjang air, bahkan menghadapi api demi menyelamatkan orang lain. Karena itulah, Ji-hyuk memohon agar Darim berhenti berbohong. Ia berjanji akan mencari kebenaran dan menyelesaikan semuanya. Namun, Darim tetap menolak. Dengan suara gemetar, ia bahkan meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Ji-hyuk. Darim berkata bahwa hidup bersama Ji-hyuk justru membuatnya menderita. Ia terus diliputi kegelisahan dan terpaksa berbohong tanpa henti. Menurutnya, akan lebih baik jika mereka berpisah dan kembali ke posisi masing-masing. Dengan hati yang hancur, Darim mengatakan bahwa pertemuan mereka
adalah titik terendah di dalam hidupnya. Kata-kata itu begitu menyakitkan, terlebih karena Darim harus mengucapkannya kepada pria yang sangat ia cintai. Setelah itu, Darim menceritakan seluruh kebenaran kepada ibunya. Ia mengaku terpaksa berbohong sebagai wanita yang sudah menikah demi bisa bekerja di Natural BB. Semua itu ia lakukan untuk melunasi utang-utang adiknya. Ibunya pun diliputi rasa bersalah karena Darim harus memikul beban ini sendirian. Dengan tekad yang kuat, ibunya memutuskan untuk menjual rumah mereka dan melunasi sisa hutang. Darim menolak keputusan tersebut. Rumah ini penuh dengan kenangan bersama ayahnya. Namun ibunya berkata bahwa kenangan tidak ada artinya jika Darim terus tersiksa. Ia tidak ingin melihat putrinya menderita lebih lama. Jadi, lebih baik mereka meninggalkan semua yang ada di tempat ini dan pulang ke desa, ke rumah Bibi Darim untuk memulai hidup yang baru. Singkat cerita, Gyeongmin akhirnya menemukan orang yang selama ini mereka cari-cari. Ia adalah seorang pria yang bekerja di Mom Joyce, sekaligus penerima email yang dikirim dari komputer Darim. Beberapa hari sebelumnya, pria itu sempat bertemu dengan seseorang yang dikenal oleh Ji-hyuk, yaitu pria yang menyebabkan kebakaran di pameran beberapa waktu yang lalu. Menyadari kebenaran itu, Ji-hyuk segera ingin menemui Darim dan memberitahukan semuanya. Namun sayangnya, Darim telah pindah dari rumah lamanya. Ji-hyuk mencoba mencari alamat baru Darim melalui Sonu, tetapi Sonu menolak memberitahukannya. Terlebih lagi, ia kesal karena ayah Ji-hyuk telah memfitnah bahkan memukul Darim. Ji-hyuk pun menjelaskan alasan sebenarnya. Ia harus segera bertemu Darim untuk membersihkan namanya dan juga melindunginya. 지켜주러 온 겁니다. 내가 지킬 겁니다. Kini, Darim tinggal bersama paman dan bibinya di desa. Ia membantu mereka memanen buah di kebun setiap harinya. Menurut pamannya, Darim terlihat begitu cekatan dan selalu ceria. Sang paman pun sempat bertanya apakah Darim sudah memiliki kekasih. Karena jika belum, ia ingin Darim bertemu dengan Sangsik, teman masa kecil Darim yang sering menanyakan kabar Darim dan ingin bertemu dengannya lagi. Di sela-sela waktu senggang, Darim terkadang membuka kembali foto-foto kebersamaannya dengan Ji-hyuk. Ia juga tanpa sengaja memutar ulang rekaman lama saat dirinya mengevaluasi gendongan bayi hasil karya timnya. Di sanalah Darim kembali mendengar pesan-pesan suara dari Ji-hyuk tentang kerinduannya, tentang cintanya yang tidak berubah. Di dalam rekaman itu, Ji-hyuk bahkan berkata bahwa setelah urusan ibunya selesai, ia ingin melamar Darim. Ji-hyuk meminta Darim untuk menunggunya, dan pada saat itu hati Darim kembali bergetar. Malam itu, Ji-hyuk akhirnya tiba di rumah paman dan bibi Darim di desa. Karena tak sabar, ia langsung masuk ke rumah tanpa memberitahukan siapapun hingga hampir saja dikira maling oleh sang paman. Darim sempat menyuruh Ji-hyuk untuk pulang saja. Namun Ji-hyuk menolak pergi sebelum ia bisa berbicara langsung dengan Darim. Ia lalu menunjukkan bukti bahwa ada pihak yang sengaja merencanakan fitnah untuk menjatuhkan Darim sekaligus dirinya. Insiden kebakaran dan kebocoran informasi produk ternyata dilakukan oleh orang yang sama. Pelaku itu tahu bahwa Darim adalah kelemahan terbesar Ji-hyuk. Itulah mengapa mereka menyerang Darim terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Darim diliputi penyesalan. Ia sama sekali tidak mengetahui apapun dan mengira kepergiannya
adalah solusi terbaik. Ji-hyuk pun meminta maaf. Konflik internal di perusahaannya telah menyeret Darim ke dalam masalah yang seharusnya tidak perlu ia tanggung. Ia memohon agar Darim tidak memutuskan hubungan dengannya. Menurut Ji-hyuk, semakin Darim menjauh, ia justru menjadi semakin lemah. Bahkan Ji-hyuk mengatakan jika Darim menolaknya, ia tidak akan kembali ke Seoul. 내일 새벽부터 발인 팀장님은 거기 있어. 나랑 같이 자자고. Malam itu, Ji-hyuk pun menginap di rumah paman dan bibi Darim. Keesokan paginya, paman Darim meminta Ji-hyuk untuk membantu mereka bekerja di kebun. Awalnya, Ji-hyuk tampak enggan dan ingin bermalas-malasan. Namun, begitu mengetahui bahwa ada pria yang menaruh hati kepada Darim dan akan datang di kebun, penampilan Ji-hyuk memang tampak keren, tapi ia tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya sama sekali belum terbiasa dengan pekerjaan fisik. Maklum, Ji-hyuk adalah pria kota yang jarang melakukan pekerjaan berat. Tak lama kemudian, Sang-sik, putra kepala desa sekaligus teman masa kecil Darim yang menyukainya, datang dan ikut membantu. Melihat itu, Ji-hyuk langsung dilanda cemburu berat. Meski kalah sigap dari Sang-sik, Ji-hyuk tidak tinggal diam. Ia tetap berusaha membantu sebisanya. Meski hal itu justru membuat Darim merasa tidak nyaman. Berkebun jelas bukan hal mudah bagi Ji-hyuk. Tubuhnya saja sampai harus ditempeli koyo. Dengan jujur, Ji-hyuk mengaku tidak suka melihat ada pria lain yang dekat dengan Darim. Apalagi semua keluarga Darim justru memuji pria tersebut. Ia pun ingin diperhatikan oleh Darim. Darim menanggapi dengan ketus. Ia mengatakan tidak akan memuji Ji-hyuk hanya karena bisa berkebun. Darim bukan terkesan, ia justru merasa kasihan dan tidak ingin Ji-hyuk sampai terluka. Ji-hyuk lalu tersenyum. Ia menyukai cara Darim mengomelinya. Bahkan ia berharap bisa mendengar omelan itu setiap harinya. 너무 보고 싶었어. 괜찮아요? 아파. Tak lama kemudian, Ji-hyuk kembali ke Seoul. Sebelum Ji-hyuk pergi, Darim memberikan rekaman suaranya saat mengerjakan pengembangan produk. Siapa tahu bisa menjadi bukti yang berguna. Ji-hyuk pun berjanji akan membuktikan bahwa Darim tidak bersalah. Singkatnya, Ji-hyuk tiba di kantor tepat saat perusahaan Natural BB yang dipimpin oleh Ji-hye sedang menggelar rapat pemungutan suara untuk memberhentikannya. Menurut Ji-hye, Ji-hyuk harus bertanggung jawab karena dianggap menutupi status palsu Darim sebagai mata-mata perusahaan saingan, sekaligus menjalin hubungan romantis dengan Darim. 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘. 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘. 우주를 지나고 머나먼 시간을 넘어 잃어버린 기억